sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab kami percaya hidup kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Engkau yang pegang hidupku. Tuhan pasti yang pengharapan, pertolongan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa atas setiap kebaikan yang kami terima setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang menaungi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita jangan bersandar
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Salam Bapak Ibu Saudara, Saudara-saudari, kekasih-kekasih Kristus, sobat pemenang. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pating Tarigan, dosen STT Rahmat Emanuel, Jakarta Utara. Saat ini ingin membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau bersyukur pada saat ini karena kasih karunia-Mu sampai saat ini Tuhan menyertai, melindungi kami sekalian. Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat dalam keadaan sehat-sehat. Ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang berbicara kepada semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini, yang ada di rumah dan dimanapun para permisa berada. Kiranya firman-Mu itu, ya Tuhan, yang menjamah semua kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, dan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Kristus, sobat pemenang, saya akan menyampaikan firman Allah yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bunyinya, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Pialaku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sobat pemenang, Daud sangat mengerti tugas seorang gembala, karena ia adalah seorang gembala ternak. Ia menggembalakan ternak
kepunyaan ayahnya yang hanya 2-3 ekor saja dengan penuh kasih sayang. Sehingga ia sangat mengerti bagaimana seorang gembala yang baik. Dan Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembalamu. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala. Sobat pemenang, kekasih-kekasih Kristus, apabila kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, Ia berjanji, Ia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Artinya, Dia akan mencukupi segala yang kita perlukan. Di masa sulit saat ini, di saat pandemi virus corona sedang mengamuk di bangsa kita, di Indonesia ini, kita yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita tidak akan takut berkekurangan. Sebab kita tahu Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Apabila kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, Dia juga berjanji Ia akan membimbing kita ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita. Artinya, di masa-masa yang sulit saat ini, banyak orang yang mengalami kesusahan. Banyak orang yang menjadi takut dan khawatir. Tapi kita, anak-anak Tuhan, yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Dan kita tidak perlu takut. Karena firman-Nya berkata, Ia membimbing kita ke air yang tenang dan Dia menyegarkan jiwa kita. Artinya Dia memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita. Dan kita yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita akan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya, di masa-masa sulit saat ini, masa-masa pandemi yang sedang menyerang bangsa kita, kita tidak menjadi takut, khawatir. Kita saat ini seperti ada di dalam lembah kekelaman. Tapi kita tidak takut bahaya. Sebab kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Kita tahu bahwa gadanya dan tongkatnya itu selalu menghibur kita. Artinya kuasanya selalu menghibur kita, melindungi kita, yang menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita. Sobat pemenang, dan kita yang menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita, kita percaya bahwa Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Dan Dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Artinya, Dia senantiasa menyertai kita di hadapan musuh-musuh kita. Musuh kita saat ini adalah virus corona yang sedang menyerang bangsa kita Indonesia. Karena itu, kita harus lebih banyak lagi berdoa saat-saat ini. Karena supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan melawan virus corona ini. Dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Artinya Dia mengurapi kita dengan rohnya, dengan roh kudusnya. Maka piala kita penuh melimpah. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat pemenang, kita yang menjadikan Dia
sebagai gembala dalam hidup kita, kita juga percaya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, kita percaya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu senantiasa mengikuti kita seumur hidup kita. Dan akhirnya kita di satu waktu nanti, kalau Tuhan berkata kepada kita masing-masing, tugasmu sudah selesai di dunia ini, maka kita akan pulang ke rumah Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, kita akan meninggalkan dunia ini kalau sudah tiba waktunya yang Tuhan sudah tetapkan. Karena dunia yang kita tempati, yang kita hidup saat ini adalah dunia yang sementara. Hidup yang kita hidupi saat ini adalah hidup yang sementara. Suatu waktu nanti, bila Tuhan sudah memanggil kita, kita akan berpindah tempat, masuk ke rumah Tuhan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Kristus, sobat pemenang, jadikanlah Tuhan Yesus senantiasa menjadi gembala dalam hidupmu. Maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidupmu, hidup kita, seumur hidup kita. Dan kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap pemirsa yang mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Roh Kudus, Engkau yang menjamah mereka. Biar firman-Mu ini yang menjamah kehidupan anak-anak-Mu, sobat pemenang, kekasih-kekasih-Mu Tuhan, yang ada di rumah dan yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami akan senantiasa menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh virus corona saat ini. Tuhan yang menjamah bangsa kami. Tuhan yang menyembuhkan bangsa kami. Tuhan, Kau yang berikan kekuatan, hikmat, marifat kepada para pemimpin negara kami, kepada pemerintah kami, untuk terus berjuang melawan virus corona ini ya Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin, mensukseskan program vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan, Kau yang menyembuhkan bangsa kami Indonesia. Engkau yang mencurahkan, ya Tuhan, kesembuhan bagi bangsa kami Indonesia. Engkau yang menjamah anak-anak Tuhan, orang-orang yang terpapar virus corona. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, curahkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.